Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2A ingin membahas tentang penyakit diare yang di dalamnya mencakup tentang definisi diare, mekanisme diare, jenis-jenis diare, gejala dan penyebab diare, serta pengobatan dan pencegahan dari penyakit diare. Baiklah, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu definisi diare. Diare atau mencret didefinisikan sebagai buang air besar dengan feses tidak berbentuk atau unformed stools, atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Bila diare berlangsung kurang dari 2 minggu disebut sebagai diare akut. Apabila diare berlangsung 2 minggu atau lebih digolongkan pada diare kronik. Feses dapat dengan atau tanpa lendir, darah, atau pus. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu mekanisme diare. Diare dapat terjadi akibat lebih dari satu mekanisme. Pada infeksi bakteri setidaknya ada 2 mekanisme, yaitu yang pertama peningkatan sekresi usus dan yang kedua yaitu penurunan absorpsi di usus. Infeksi bakteri menyebabkan inflamasi dan mengeluarkan toksin yang menyebabkan terjadinya diare. Infeksi bakteri yang invasif mengakibatkan perdarahan atau adanya leukosit dalam feses. Pada dasarnya, mekanisme diare akibat kuman enteropatogen meliputi penempelan bakteri pada sel epitel dengan atau tanpa kerusakan mukosa, invasi mukosa, dan produksi enterotoksin atau sitotoksin. Satu jenis bakteri dapat menggunakan satu atau lebih mekanisme tersebut untuk dapat mengatasi pertahanan mukosa usus. Kemudian pada bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis diare. Yang pertama ada diare akut. Diare akut umumnya berlangsung kurang dari 14 hari. Kemudian yang kedua yaitu diare kronis. Diare kronis itu berlangsung lebih dari 2 minggu. Adapun gejala dan penyebab diare yaitu yang pertama perut mulas, kemudian buang air besar, cair atau berdarah, sulit menahan buang air besar, dan yang terakhir yaitu pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Namun, diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat peradangan di saluran pencernaan. Yang terakhir yaitu membahas tentang bagaimana cara pengobatan dan pencegahan dari penyakit diare itu sendiri. Pengobatan utama diare adalah mencegah dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh tidak berfungsi secara normal. Untuk pencegahannya, penderita dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan yang lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare bisa didapatkan di apotik atau toko obat, juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Dan jika sudah ada pada kondisi yang lebih serius, dokter akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengkonsumsi makanan atau minum yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.